Pria ini diberikan tugas oleh presiden negara. Selama 3 hari, dia harus berhubungan seksual dengan 10.000 gadis. Karena di dunia ini hanyalah tersisa dia yang pria. Menghadapi 300 juta wanita. Dia harus melakukan tugas yang begitu penting, itulah meneruskan manusia. Kejadian ini terjadi di sebuah gedung. Semua pejabat tinggi negara AS berkumpul di sini. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara menyebarkan virus ke seluruh dunia. Lalu akan menyalahkan pada sebuah negara di Asia. Setiap pejabat punya cara yang beda. Tepat waktu mereka memilih cara yang cocok, presiden tiba-tiba muntah berdarah. Kemudian, menteri kementerian luar negeri, pejabat lain, satu persatu jatuh. Dan lalu mati di tempat. Tidak hanya begitu, dunia di luar juga kekacauan. Di langit, banyak sekali pesawat mengangkut penumpang akan segera mendarat. Tapi semua pesawat ini dihancurkan. Kendaraan di jalan mengalami kecelakaan yang parah. Lalu lintas macet. Akhirnya semua laki-laki di dunia hilang. AS juga mengalami situasi yang khusus. Sebuah demo muncul. Lebih dari 200 juta wanita mengungkapkan. Mereka menghancurkan semuanya dengan gila. Terhadap kondisi ini, pemerintah AS tidak ada solusi. Karena semua pasukan tentara yang bisa dipanggil sudah mati. Jawatan besar maupun kecil juga kosong. Tidak ada yang bisa memerintah karyawan. Saat ini, calon presiden Jennifer hanya bisa menghadapi masalah ini dan menjadi presiden sementara. Wanita ini segera mencegah kondisi kini dan demo. Setelah tahu kabar, virus yang tadi sudah berkembang, hanya kaum laki-laki yang diserang. Juga bermakna, tidak lama kemudian, semua pria di dunia ini akan hilang. Lalu Jennifer segera memerintah. Ketika jenazah belum busuk, dengan cepat mengambil sel orang-orang itu, menyimpannya, dan segera melakukan tindakan untuk melindungi manusia. Jennifer menyuruh semua karyawan untuk mulai. Tapi ada masalah yang penting. Di dunia, semua pekerjaan yang terkait sama laki-laki sudah kehilangan sumber daya manusia. Dan dalam waktu begitu sedikit, kaum perempuan tidak bisa menggantikan laki-laki. Hal ini bermakna, posisi yang dipegang laki-laki sedang tidak ada yang memegangnya. Hanya dalam sekejap mata, pembangkit listrik, tentara, lokasi konstruksi, lalu lintas, dan berbagai bidang lain harus dihentikan. Dunia ini dengan cepat masuk ke masa beku. Selain itu, ada tantangan yang lebih besar yang sedang menunggu manusia. Itulah lebih dari 400 juta jenazah yang tiba-tiba. Angka begitu besar. Bahan bakar di dunia tidak bisa memenuhi. Apalagi jika tidak menyelesaikan masalah ini. Semua jenazah akan membusuk. Jadi ekosistem di seluruh dunia akan menghadapi kondisi buruk. Yang paling penting, nanti kaum laki-laki tidak ada lagi. Manusia ini akan dilanjutkan bagaimana? Tepat saat ini, seorang laki-laki tiba-tiba bangun. Dialah pria yang paling beruntung di dunia. Dia tidak bisa menduga masa depan dia harus bagaimana. 3 hari dengan 10.000 tujuan. Bagaimana dunia ini jika hanya tersisa seorang pria? Dia akan menjadi mesin melanjutkan keturunan. Dialah yang sedang melakukan misinya kepada manusia. Dialah yang satu-satunya hidup di dunia ini. Untuk tidak ditemukan, dia selalu bersembunyi. Dia hanya mencuri makanan untuk melanjutkan hidupnya. Namanya Sam Jordan. Ibunya Jennifer. Tapi sekarang dia belum bisa menghubungi ibunya. Melihat kekacauan di luar, Sam hanya bisa bersembunyi di kamar yang tertinggal. Dia tidak berani keluar. Hari itu, tiba-tiba ada suara di luar. Sam bergegas bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Akhirnya, "Kamu siapa? Kamu siapa?" "Jordan." Wanita inilah seorang agen. Nomornya 355. Baru saja mendengar nama Sam. Wanita ini membawa dia ke helikopter. Lalu membawanya ke rumah putih. Yang menunggu Sam adalah Presiden Jennifer. Sam tidak bisa bayangkan. Setelah dunia ini kehilangan kaum laki-laki, ibunya menjadi Presiden AS.
Sam sangat senang. Melihat anak, Jennifer juga senang. Tapi dia tidak bisa tersenyum. Karena setelah hari hancuran, semua wanita di dunia kehilangan suami, anak laki-laki, ayah, dan kerabat yang kaum laki-laki. Mereka memang sangat menderita. Dan tidak bisa melepaskan rasa ini. Tapi hanyalah anak laki-laki Jennifer tetap hidup. Jika mereka tahu, lalu bagaimana? Jika federal mengetahui, lalu bagaimana? Calon presiden akan bergegas mulai. Mereka akan melakukan apa? Tidak lama kemudian, rencana yang gelap terkait posisi presiden akan mengaruhi seluruh AS. Jadi, untuk melindungi posisi presiden ibunya, dan juga melindungi hidup Sam, mereka tidak membiarkan siapapun yang tahu kabar tentang Sam. Harus membawa Sam ke tempat aman. Tempat yang dipercayai Jennifer. Itulah tempat tinggal ahli peneliti. Tidak hanya bisa bersembunyi, tetapi juga bisa bersandar penelitian Sam. Untuk mencari cara menyelamatkan manusia yang bertugas melindungi Sam. Itulah agen nomor 355. Dengan cepat, kedua helikopter sudah berangkat di malam. Tapi baru sampai setengah jalan, kecelakaan terjadi. Sebuah helikopter meledak di langit. Hanya dalam sekejap mata, kedua pilot juga mati. Ternyata inilah 355 yang membuat dia sudah memahami. Bagi masalah ini, semakin dikit orang yang tahu, semakin bagus bagi semuanya. Dan kedua pilot itu sudah tahu kabar tentang 355. Kecuali presiden. Hanya 355. Dan kedua pilot tahu kehadiran Sam. Mereka bahkan marah karena masalah ini. Kenapa kerabat mereka sudah mati, tapi hanya anak presiden tetap hidup? Bisakah menjelaskan kepada saya? Barnes, jangan bilang lagi, apa nih? Aku mau tahu, sungguh. Aku hanyalah penasaran kenapa dia tetap hidup. Kenapa hanya dia? Jika semua kaum laki-laki mati, dunia ini akan bagaimana? Hanya dalam sekejap mata. Seluruh dunia ada lebih dari 400 juta jenazah. Negara-negara mulai dimatikan listrik tanpa waktu. Jika itulah posisi kaum laki-laki, tidak ada sumber daya manusia. Karena semua kaum ini sudah mati. Jadi Jennifer setuju menjadi presiden AS. Tapi dengan cepat, tamu yang tidak diundang hadir di Rumah Putih. Itulah penerus posisi presiden di masa jabatan baru. Juga orang yang disahkan untuk menerima posisi ini, Regina. Tapi saat ini, jabatan presiden sudah dipegang Jennifer. Karena Regina terluka. Dan hanya baru bangun kembali di rumah sakit. Meski tidak mau menyambut Regina, tapi Jennifer masih berpura-pura menyambutnya dengan senang. Kami senang ketika kamu kembali. Kehadiran Regina bagi Jennifer adalah ancaman yang terbesar. Dia bisa merasakan jabatannya sedang diancam. Tapi tidak lama sebelumnya, ketika kaum laki-laki hilang, AS menghadapi keberantakan yang paling parah di sejarah mereka. Jennifer sudah membantu menyelesaikan semua masalah. Jika posisi kaum laki-laki tidak ada yang pegang, negara berhadapan keruntuhan. Jennifer juga menemukan solusi. Kota-kota juga mulai bergerak lagi. Jadi Jennifer adalah orang yang didukung oleh semua warga AS. Jennifer diterima oleh warga. Jika sekarang menggantikan presiden, kekacauan akan terjadi. Negara akan jatuh ke kepanikan lagi. Akhirnya, setelah banyak alasan, Regina hanya bisa memegang jabatan lain. Tapi dia tidak mau berhenti di sini. Regina mengaku, jabatan presiden akan miliknya. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk mengalahkan Jennifer saja. Jadi Regina hanya bisa menunggu. Dengan cepat, mata-mata sudah menemukan. Setelah mengumpulkan bukti tentang Jennifer, kabar penting sudah sampai tempat Regina. Anak Jennifer tetap hidup. Apa nih? Kenapa semua laki-laki di dunia ini sudah mati? Tapi hanyalah anak presiden tetap hidup. Bagi Regina, inilah buah catur yang paling penting untuk mengalahkan Jennifer. Jadi Regina mulai membuat rencana. Setelah itu, dia membuka rapat.
untuk mengungkapkan muka asli Jennifer. Lalu akan merebut jabatan presiden. Menangkap Sam. Menyelamatkan manusia. Sampai saat itu, apa yang akan dilakukan Jennifer? Anak dia kenapa tetap hidup? Di baliknya, apa rencana buruknya? Perang untuk merebut jabatan presiden. Tepat saat ini. Sudah dimulai.